Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Diskusikanlah dengan temanmu. Sampaikan hasil diskusi kepada teman dan gurumu. Nah, hal-hal yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih adalah mencuci peralatan makan yang kotor, kemudian mencuci pakaian, membereskan buku, menyapu, mengepel lantai, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang coba amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Beri tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik. Beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Nah, gambar yang pertama adalah gambar Siti sedang menyapu. Tentu saja ini adalah kebiasaan yang baik, jadi kita centang. Kemudian gambar yang kedua terlihat seorang anak membuang sampah sembarangan. Jelas kebiasaan yang tidak baik, jadi kita silang. Gambar berikutnya ada dua anak yang sedang mencoret-coret tembok. Ini juga bukan kebiasaan yang baik, jadi kita silang juga. Kemudian gambar yang keempat ada peralatan makan kotor yang menumpuk. Ini juga bukan kebiasaan yang baik, jadi kita silang. Kemudian gambar yang kelima terlihat Lani sedang menutup gelas yang berisi air minum. Ini adalah kebiasaan yang baik, jadi kita centang. Dan yang terakhir, Edo membereskan atau merapikan tempat tidur. Ini juga kebiasaan yang baik ya, jadi kita centang. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini, susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Contoh, ada kata sampah, tempatnya, pada, dan buanglah. Susunan kalimat yang benar adalah buanglah sampah pada tempatnya. Bagaimana, kalian bisa? Nah, nomor 1 ada kata sabun, saat, tangan, gunakan, dan kata cuci. Susunan kalimat yang benar adalah gunakan sabun saat cuci tangan. Kemudian yang nomor 2 ada kata disapu, hari, lantai, setiap, dan harus. Kalimat yang benar adalah lantai harus disapu setiap hari. Kemudian soal nomor 3 ada kata air, ember, ke, tuang, dan dalam. Susunan kalimat yang benar adalah tuang air ke dalam ember. Kemudian yang keempat ada kata campur, lantai, pewangi, air, dan yang terakhir kata dengan. Jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah campur air dengan pewangi lantai. Soal yang terakhir,
ada kata basah, bersihkan, kaca, dengan, dan kata lap. Jika disusun menjadi kalimat yang benar adalah bersihkan kaca dengan lap basah. Kalian memang pintar. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asyik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Ibu berkata, "Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam." Dayu menjawab, "Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya." Piring yang digunakan ada 35. Piring Ibu ada 24. Ibu berkata, "Coba tentukan berapa piring pinjaman." Dayu menjawab, "Dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu." "Benar sekali Dayu," kata Ibu. Cara menemukan jawabannya seperti di bawah ini. Banyak piring pinjaman adalah 35 dikurangi 24, sama dengan 11. Perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. 5 satuan dikurangi 4 satuan sama dengan 1 satuan. 30-an dikurangi 20-an sama dengan 1 puluhan. 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Bagaimana menghitung 28 dikurangi 12? Mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. 8 satuan dikurangi 2 satuan sama dengan 6 satuan. 2 puluhan dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Nah, sekarang kerjakan latihan berikut. 24 dikurangi 13 sama dengan titik-titik. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. 13 sama dengan 1 puluhan ditambah 3 satuan. 4 satuan dikurangi 3 satuan sama dengan 1 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Jadi 24 dikurangi 13, hasilnya adalah 11. 29 dikurangi 15 sama dengan titik-titik. 29 sama dengan 20-an ditambah 9 satuan. 15 sama dengan 1 puluhan ditambah 5 satuan. 9 satuan dikurangi 5 satuan sama dengan 4 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Jadi 29 dikurangi 15 sama dengan 14. Kemudian soal nomor 3. 43 dikurangi 11 sama dengan titik-titik. 43 sama dengan 40-an ditambah 3 satuan. 11 sama dengan 1 puluhan ditambah 1 satuan. 3 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 2 satuan. 40-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 3 puluhan. Jadi 43 dikurangi 11,
Hasilnya adalah 32. Kemudian yang keempat, 23 dikurangi 13. 23 sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. 13 sama dengan 1 puluhan ditambah 3 satuan. 3 satuan dikurangi 3 satuan sama dengan 0 satuan. 20-an dikurangi 1 puluhan, hasilnya adalah 1 puluhan. Jadi 23 dikurangi 13 sama dengan 10. Soal yang terakhir, 24 dikurangi 22 sama dengan titik-titik. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. 22 sama dengan 20-an ditambah 2 satuan. 4 satuan dikurangi 2 satuan sama dengan 2 satuan. 20-an dikurangi 20-an sama dengan 0 puluhan. Jadi 24 dikurangi 22 sama dengan 2. Wah, kalian memang hebat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Pertama-tama, ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling depan. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Udin bertanya, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." "Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya," jawab Udin. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini. 1. Petunjuknya adalah membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Contoh tanggapannya, "Baiklah, terima kasih atas petunjuknya." 2. Petunjuknya adalah letakkan bola di keranjang. Contoh tanggapannya, "Baiklah, aku akan meletakkan bola di keranjang." Kemudian petunjuk yang ketiga, selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Contoh tanggapannya, "Iya ibu, mainan akan aku kembalikan ke tempatnya setelah selesai bermain." Kemudian petunjuk yang keempat, lantai rumah sebaiknya dipel setiap hari. Contoh tanggapannya, "Baiklah, aku akan membantu ibu mengepel lantai rumah setiap hari." Kemudian petunjuk yang berikutnya, semprot kaca dengan cairan pembersih
Lalu gosok dengan lap atau karet pembersih kaca. Contoh tanggapannya, baik, terima kasih atas petunjuknya. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Nah, untuk memainkan marakas, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Nah, untuk memainkan rebana, pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat, dan pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Nah, mainkanlah dengan iringan lagu. Bedakan kuat lemah bunyi lewat permainan alat musikmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.